Mungkin saya tidak akan mungkin saya tidak akan perkenalkan terlalu detail karena saya pikir nanti Fani akan bersaksi, kehidupan dia. Tapi yang jelas dia adalah sahabat saya, rekan di dalam pelayanan. Beliau sebetulnya belum boleh dikatakan belum lama di gereja Advent. Sebelumnya beliau dari gereja hari Minggu yang biasa hari Minggu yang heboh, biasa jingkrak-jingkrak dengan lagu yang serba lively ya. Dan tiba-tiba beliau bisa pindah ke gereja kita yang sunyi senyap, yang lagunya sangat slow ya. Beliau juga sebetulnya sudah sampai kepada puncak karir. Beliau adalah terakhir menjabat Vice President dari JP Morgan. Namun beliau karena melihat bahwa ya mencari uang tidak ada habisnya, beliau resign pensiun dini dan sekarang full dia melayani Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Satu pribadi yang unik, dia kalau bekerja serba cepat dan saya banyak belajar dari beliau. Baiklah, jadi ada lagu dulu atau langsung? Bagaimana? Jadi langsung bicara atau ada Ya, lagu? ada lagu buka ya. Oke, ya. Sekian perkenalan. Terima kasih, Bapak Edi Nurhan.
Amin. Siloy. Malam ini pembicara kita adalah Mrs. Fanny dari CMC Jakarta. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Edi Nurhan. Dipersilakan. Baik, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan di Colorado dan sekitarnya. Salam kenal. Saya sempat ke Amerika dengan Pak Edi. Kemarin 2 hari lalu Pak Edi memberi saya tantangan untuk berbagi berkat rohani untuk teman-teman yang sedang berjuang. Saya nggak berjuang karena kita sedang berjuang ya untuk mempertahankan iman dalam pandemi seperti ini. Saya bergetar mendengar lagu I Need Thee. Pasti udah mau nangis nih. Tadi saya lupa perkenalkan, beliau juga sangat cengeng, jadi gampang nangis. Ya, banyak orang bilang saya ekstrovert. Enggak loh, sebenarnya saya tuh cengeng. Oke, baik. Saya nggak lama-lama. Halo Pak Suyatno, saya sempat berkenalan dengan Pak Suyatno dulu waktu saya ke Amerika di LA, bertemu dengan teman-teman SMA Pak Edi, dan kita sempat jalan-jalan juga ke Sacramento dan melihat rumah Ellen White waktu itu. Ya, saya sangat terberkati. Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir dan tidak pernah menyangka menjadi seorang Advent. Background saya sebenarnya bukan dari keluarga Kristen. Saya keturunan Chinese totok, boro-boro mengenal Kristen. Orang tua saya nggak jelas apa agamanya, betul? Kalau orang Chinese, mereka hanya tahu bersembahyang setiap malam Xinjia, that's it. Dan satu orang yang sangat berjasa dalam hidup kekristenan saya panggil dia, mungkin saya belum pernah cerita, namanya Kak Andreas. Dia adalah seorang guru sekolah minggu. Dia itu, saya tuh nggak pernah ke gereja dulu. Sampai saya kelas 5 SD, dia setiap hari Minggu pasti ke rumah saya. Jadi walaupun mama saya tidak mengenal Tuhan, dia sekolahin saya ke satu sekolah Kristen. Dari situ saya mulai mengenal Tuhan, tapi saya tidak pernah mau ke gereja, karena saya tidak mengerti apa itu gereja, dan saya tidak mengerti apa itu Alkitab. Sampai pada satu saat, si Kak Andreas ini setiap minggu dia cari saya. Nah, dari situ dia tidak pernah menyerah. Saya langsung ingat, kasih Tuhan juga tidak pernah menyerah ya bagi kita. Kemudian saya mulai datang dan saya mulai diajarin tentang Alkitab. Begitu saya tahu Alkitab, saya membacanya dengan begitu bersemangat gitu. Dan saya ikut Bible study, punya perlombaan, Bible quiz saya ikut. Saya suka sekali. Dan saya mulai tergila-gila. Saya katakan tergila-gila karena saya waktu itu belum mengenal kebenaran yang benar. Dan saya mulai SMP, SMA, saya mulai mencari-cari hamba-hamba Tuhan yang saya merasa punya urapan bahasa roh. Saya tergila-gila dengan namanya dulu zaman dulu di Kanada itu kan ada Toronto Blessing yang suaranya kalau lagi nyanyi itu menggelegar, yang tadi Pak Edi bilang memang berjingkrak-jingkrak. Saya dulu di sana. I was there waktu itu. Dan saya memang suka dengan pelayanan-pelayanan, jadi saya aktif juga di kegiatan remaja, saya kemana-mana bawa gitar, mengajar sekolah minggu, kemudian terlibat sebagai worship leader, suka bernyanyi, dan berbahasa roh yang waktu itu saya bilang benar gitu. Dan saya mencari-cari hamba Tuhan zaman dulu lah, di Indonesia banyak sekali dulu ada, ya kalau misalnya si Richard Bonke datang ke Indonesia, saya pun mencari dia. Singkat cerita, akhirnya saya bekerja. Saya baru aja pensiun, baru 1,5 tahun yang lalu setelah bekerja selama 30 tahun. Dari situ, saya bekerja di stock market, di brokerage stock broker ya. Dan saya kenal dengan sepupu dari Pak Edi, namanya Pak Asrin. Pak Asrin ini orang itu tidak pernah mau terlibat dalam kegiatan oikumene. Waktu itu saya aktif di kegiatan oikumene Bursa Efek Jakarta. Dan setiap kali ada acara Natal atau acara apa gitu, saya selalu jadi panitia dan kita punya tim doa waktu itu. Dia tidak pernah mau ikut. Dan dia selalu kalau sakit atau apa, dia nggak pernah minum obat. Jadi saya panggil dia tuh orang aneh waktu itu. Dan dia memberi saya satu buku hari yang hampir dilupakan. Tapi karena buku itu jelek, saya tidak suka baca buku itu. Saya bilang, ya udahlah, saya pikir ini buku yang benar-benar saya lupakan, bukan hampir dilupakan. Bukan hari yang hampir dilupakan, tapi benar-benar saya lupakan. Nah, singkat cerita, akhirnya waktu itu mulai kan dulu kan kita
kalau trading itu pakai whiteboard gitu. Nah, satu kali sudah otomasi, masing-masing kerja dari di kantor masing-masing. Jadi saya sudah lama tidak bertemu Pak Asrin dan kita sudah berpisah dengan teman-teman yang sebenarnya dulu kalau pernah lihat Bursa Efek itu besar sekali, kita udah seperti saudara karena setiap hari ketemu. Kemudian waktu itu setiap tahun itu ada acara gathering untuk anggota bursa ke luar negeri. Nah, biasanya yang pergi itu jajaran direksi. Kita trading tuh susah pergi karena kita setiap hari harus trading di dealing room, nggak bisa kemana-mana, sibuk sekali. Nah, satu kali bos saya nggak bisa pergi. Dia bilang, Fani kamu yang pergi. Tahun itu ke Hong Kong. Saya bilang, kenapa saya yang pergi Pak? Ya nggak apa-apa, kamu aja yang pergi. Saya nggak tahu itu mungkin rencana Tuhan atau bagaimana. Singkat cerita, saya pergi ke Hong Kong dan ketemu lagi dengan Pak Asrin. Nah karena dia hobi foto-foto, dia foto-foto. Saya bilang, foto kamu pasti nggak sampai ke saya. Nggak apa-apa, kamu kirim saya email. Jadi dia kirim foto lewat email. Kemudian dia tawarin saya ikut health camp waktu itu. Itu tahun berapa saya lupa. Udah 10 tahun lebih di puncak Wisma Lodi ya waktu itu, Villa Lodi waktu itu. Nah di sana saya bertemu dengan Pak Oruntu, Asrin juga datang dan Ibu Pitlin waktu itu belum full time seperti sekarang, tapi saya pertama kali kenal Bu Pitlin di sana. Kemudian saya melihat kok yang diajarin tuh makanan vegetarian dan kental sekali dengan nuansa firman Tuhan. Dan saya terkagum-kagum sekali dengan orang-orang yang sangat sederhana dan bersahaja di situ. Nah, singkat cerita Pak Asrin mengundang saya ke salah satu gereja Advent. Nah, background saya yang hingar-bingar, datang ke gereja Advent yang sunyi sepi seperti kuburan, saya nggak betah. Dan saya melihat orang-orangnya, ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 10, ada yang datang setelah khotbah. Jadi saya kadang-kadang ini gereja atau apa gitu. Saya nggak terlalu jelas gitu. Kalau di gereja hari Minggu kan 2 jam ibadah, benar-benar 2 jam, setelah itu pulang gitu. Jadi itu pulangnya ada makan-makan. Buat saya itu sesuatu yang baru gitu. Dan saya nggak betah. Anak-anak saya waktu itu masih kecil, setiap kali ada itu mereka tarik-tarik sih, pulang mah. Jadi saya pulang, saya nggak pernah ikut potluck. Nah, akhirnya karena saya pernah ikut sekolah sahabatnya beberapa kali dan mereka juga mengkritik bahasa roh saya yang saya mulai bertanya-tanya ini apa, ini kok kenapa saya terdampar di gereja yang saya pikir nih ajaran sesat sepertinya ini ya. Beda sekali dengan yang saya pelajari dari kecil sampai saya sekarang ini. Kemudian saya dalam kebingungan itu, Asrin memberi saya banyak buku. Ternyata itu buku Ellen White, 8 seri. Dia bilang, Fani nggak ada yang ngajarin kamu baca aja. Jadi saya dikasih buku banyak sekali. Oke, terima kasih. Saya baca. Akhirnya saya bingung sendiri. 2 tahun saya tidak ke gereja. Kenapa? Karena saya bingung. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mana yang benar? Akhirnya salah satu teman ya Lina, kakak adik iparnya Asrin, dia bilang saya, Cici ada satu gereja cabang baru buka di Pluit. Itu mungkin bisa daripada nggak ke gereja, mending ke sana aja. Jadi saya pikir, bolehlah, mungkin gereja baru, suasana baru. Jadi dari nggak kemana-mana, saya datang ke sana. Di sanalah saya mulai berkenalan lebih dekat dengan saudara Edi, kemudian Ibu Pitlin, dan banyak lagi. Di sana ada Arlene, ada Irene. Dan saya melihat mereka begitu militan buat Tuhan, dan saya diajak untuk melayani ke orang-orang sakit. Dan berkenalan dengan orang-orang sakit itu membuat saya berubah. Dari orang yang mata duitan menjadi mata jiwaan. Karena background saya kan surrounded by money gitu. Jadi kalau itu saya udah, nah Tuhan juga memberi saya satu kesempatan untuk pensiun lebih awal. Jadi usia 1,5 tahun ini saya lebih intens lagi melayani. Dan kita melayani orang-orang sakit dari cooking demo, kemudian melayani bukan kemana-mana, tiap kali ke rumah duka, rumah sakit, rumah duka. Pandangan saya tentang hidup berubah total. Saya pikir, Tuhan, kalau saya mati, saya kemana? Iya kan? Jadi saya mulai belajar untuk mulai sungguh-sungguh lebih. Saya tidak pernah sehaus ini belajar firman Tuhan sebelum saya jadi Advent. Setelah jadi Advent, saya begitu haus dan membaca Alkitab dengan cara yang berbeda. Dan saya berkenalan dengan orang-orang yang, wow, luar biasa menurut saya, all out buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya, perlengkapi saya. Nah singkat cerita, 2014 saya dibaptiskan. Saya belajar 5 tahun sebelum saya dibaptis, karena saya merasa masih agak
kurang yakin. Saya kalau nggak yakin, saya nggak mau. Tapi begitu saya yakin, saya akan sungguh-sungguh menjalaninya. Itu prinsip hidup saya dari dulu. Jadi begitu saya dibaptiskan, saya bilang, Tuhan, pakai saya sesuai apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu. Itu yang bisa saya ceritakan. Dan sejak tidak bekerja lagi dan pelayanan online seperti ini, malah kita berkenalan dengan banyak orang, dan saya mendampingi Bu Pitlin tiap kali ada acara-acara itu, dan itu sebenarnya melatih saya bagaimana melihat orang-orang sakit yang sudah dying, yang sudah kesakitan di ranjang rumah sakit. Itu membuat saya memandang hidup dengan sangat mengucap syukur bagaimana kita punya kesempatan untuk berkenalan dengan pejuang-pejuang iman seperti mereka. Oke. Mungkin itu cukup ya untuk kesaksian saya. Saya nggak tahu nih berapa lama saya dikasih waktu. Saya akan coba share sedikit firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Sebentar ya. Sampai jam berapa ya ini? Silakan sekuatnya, Ibu Fani. Kuatnya ya Pak Lloyd. Pak Lloyd, salam kenal Pak Lloyd. Terima kasih. Apakah terbaca? Ya. Baik. Renungan yang mau saya bagikan ini berasal dari renungan pribadi saya waktu itu ketika saya sampai ke Kitab Ratapan. Ada keunikan yang saya temukan dalam Kitab Ratapan ini. Kitab Ratapan hanya berisi 5 pasal, dan uniknya masing-masing pasal itu terdiri dari 22 ayat. 5 pasal, tapi pasal 3 berisi 66 ayat yang dibagi 3 juga masing-masing 22 ayat. Kitab Ratapan mungkin kita tidak tahu ya awalnya siapa yang buat, tapi kemungkinan besar penulisnya diyakini adalah Nabi Yeremia, karena 2 Tawarik pasal 35 ayat 25 mengatakan Yeremia membuat 1 syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya tertulis dalam syair-syair ratapan. Sedikit cerita tentang lagu-lagu yang meratap. Dulu waktu saya sebelum jadi Advent, buat saya lagu-lagu itu harus yang mengangkat perasaan sedemikian rupa. Tapi setelah saya menjadi Advent dan berkenalan dengan lagu-lagu Sion, itu merubah cara saya untuk bernyanyi dan bagaimana bernyanyi dengan kesungguhan hati. Dan lagu-lagu Sion banyak merubah cara pandang saya juga tentang lagu. Baik, Nabi Yeremia disebut Nabi yang meratap. Sekilas, Kitab Yeremia itu terbagi dari 5 pasal kan. Ratapan 1, Yeremia menangisi keadaan Yerusalem yang dihancurkan. Ratapan 2, Yeremia dalam ratapan tangis yang menyatakan bahwa kerusakan dan kesukaran Yerusalem merupakan pernyataan dari murka dan kemarahan Allah. Ratapan 3, Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda bahwa Allah sungguh-sungguh pemurah dan setia bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Ratapan pasal 4, Yeremia dalam tangis yang menceritakan bahwa semua penderitaan dan kesukaran yang terjadi adalah akibat dari dosa bangsa Yehuda. Dan Yeremia di pasal 5 mengatakan dalam tangisnya memohonkan doa kepada Allah untuk memulihkan kembali keadaan Yehuda. Jadi inti dari kitab Ratapan adalah berbicara tentang kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berkesudahan dan menegaskan kembali bahwa keselamatan hanya datang dari Allah. Walaupun kitab Ratapan dimulai dengan sebuah ratapan dan perkabungan, tapi di akhirnya itu kitab Ratapan berakhir dengan nada pertobatan dan pengharapan akan pemulihan. Kitab Ratapan. Jadi saat saya membaca kitab ini, saya merenung dalam hati saya. Nabi Yeremia begitu hancur hati dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk keselamatan bangsanya. Kesungguhan hatinya membuat saya merenung saat itu. Saya introspeksi ke dalam, apakah doa-doa yang saya panjatkan selama ini untuk keselamatan jiwa orang lain benar-benar doa yang berasal dari hati saya? Yesus pernah meratapi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Allah
Yesus berkata seperti itu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Saudara, saya waktu membaca kitab Ratapan ini sudah sering saya baca. Tapi hari itu, entah kenapa, hati saya melo. Saya meratap dan menangis dalam kesungguhan hati saya. Saya ingin memiliki jiwa seperti Nabi Yeremia. Meratap untuk keselamatan jiwa orang lain. Saya pikir apakah doa saya hanya sekedar kata-kata indah dan seremonial belaka? Benarkah doa saya ini akan didengar oleh Allah? Banyak orang mengatakan bahwa kitab Yeremia yang terkenal itu tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Tapi itu tidak menarik perhatian saya. Menarik perhatian saya adalah Ratapan 2 ayat 7. Tuhan membuang mezbahnya dan meninggalkan tempat kudusnya. Ayat ini membuat hati saya bergetar saat itu dan bertanya, apakah benar hidup saya ada dalam hadirat Tuhan? Atau sebenarnya hati saya terhilang? Ini yang saya katakan. Ratapan 38 mengatakan, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ratapan 3:44 berkata, engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tidak dapat menembus. Kata-kata ini menemplak saya. Lalu saya tertegun. Dan saya dengan satu ayat, hal yang paling menakutkan bagi saya. Jadi renungan pagi ini saya beri judul, hal yang paling menakutkan dalam hidup kita. Saudara, apa hal yang paling menakutkan dalam hidup Anda? Buat yang sedang pacaran, mungkin putus cinta adalah hal yang paling menakutkan. Saya pernah putus cinta waktu itu. Setelah pacaran 5 tahun. Dan saya menangis malam-malaman. Sekarang saya merasa saya bodoh banget waktu itu. Buat yang sedang berjuang melawan kanker, mungkin kematian adalah hal yang paling menakutkan. Dan dalam situasi COVID seperti ini, bukan hanya kematian yang ditakuti, tapi kehilangan pencaharian itu lebih menakutkan. Khawatir tidak ada makanan di rumah, tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu hal mungkin yang paling menakutkan. Tapi sejak membaca kitab Yeremia, kitab Ratapan, orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, sesungguhnya hal yang paling menakutkan dan paling mengerikan, bukan itu semua. Hal yang paling menakutkan adalah saat hadirat Tuhan meninggalkan kita, dan lebih menyedihkan lagi, kita tidak menyadarinya. Itu yang paling serem. Betul nggak, Bapak Ibu? Itu lebih serem, karena ini bersifat kekal. Kita belajar dari seorang nabi, Nabi Yunus. Ada hal menarik dari kisah Yunus. Sewaktu Tuhan menurunkan angin ribut, sehingga kapal yang mengangkut Yunus waktu dia kabur itu terpukul hancur, hampir-hampir terpukul hancur. Saat mereka tidak lagi sanggup menyelamatkan diri, mereka membuang undi. Mereka mencari tahu siapa kulpritnya. Dan ternyata Yunus lah yang kena undi. Nah, waktu mereka bertanya kepada Yunus, mereka tanya begini, kasih tahu kami, karena siapa nih kami menjadi tertimpa malapetaka seperti ini? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Lalu dia bilang begini, aku seorang Ibrani. Perhatikan kata-kata Yunus ya. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan bumi, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, Yunus dalam pelariannya masih mengaku bahwa dia takut Tuhan. Padahal jelas-jelas dia sedang kabur dari hadirat Tuhan. Iya kan? Dia disuruh oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, tapi dia kabur. Jadi pertanyaannya, benarkah saat itu Yunus dalam keadaan takut akan Tuhan? Jelas-jelas dia melanggar perintah Tuhan. Pengakuan Yunus bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Ya kan? Kemudian, bukan hanya itu, saat Yunus mengetahui bahwa Tuhan akhirnya mengampuni dosa orang Niniwe karena mereka bertobat, Tuhan tidak jadi menghukum kota itu karena kasih Tuhan. Yunus seharusnya menjadi orang yang pertama bersuka cita karena belas kasih Tuhan yang telah luar biasa itu dinyatakan. Tapi Yunus malah memikirkan apa? Dia memikirkan apa? Dia punya reputasi dan nama baik.
Buat Yunus, reputasi dan nama baiknya. Kenapa? Karena Yunus kan sudah bilang, kalau kamu tidak bertobat, akan ditunggang balikan kota ini. Tapi ternyata Tuhan berubah. Dia tidak jadi menghukum Niniwe. Dan buat Yunus, kata-kata dia itu seperti bohong kan? Jadi dia malu sepertinya. Reputasi dan nama baiknya buat dia lebih penting daripada jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Yunus itu takut dianggap nabi palsu. Karena Yunus sudah mengatakan kepada orang Niniwe bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Jadi Yunus yang mengaku seorang takut akan Tuhan, akhirnya menjauh dari Tuhan dan seorang nabi yang harusnya bersuka cita karena pertobatan orang lain. Buat dia punya gengsi lebih di atas segalanya. Mungkinkah kita juga sebenarnya seperti Yunus? Kita mengaku orang yang takut akan Allah, tapi juga tidak sepenuh hati mengabarkan Injil kebenaran. Orang kedua adalah Simson. Simson kita tahu ya, dia adalah orang yang telah dipilih Allah menjadi Allah Tuhan sejak dalam kandungan untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dan untuk tugasnya itu, dia harus sungguh-sungguh menjaga tubuhnya dengan tidak minum anggur yang memabukkan. Simson tidak boleh makan sesuatu yang haram. Dan yang lebih unik, Simson tidak boleh mencukur rambutnya. Seperti yang kita tahu, selama Simson taat, dia sangat perkasa melawan bangsa Filistin. Terbukti, saat berkali-kali Simson dan ditangkap, dia selalu mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi, begitu dia tidak taat lagi, rambutnya dicukur, hadirat Tuhan meninggalkan dirinya. Dan sayangnya, Simson tidak menyadarinya. Betul? Lalu, berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah. Perhatikan kata yang sudah-sudah. Dia merasa Tuhan masih bersama dengan dia. Perhatikan seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak mengetahui hadirat Tuhan sudah tidak lagi bersama dia. Daya tarik dunia dan wanita membuat Simson tidak menyadari dosanya. Dan lebih parah lagi, dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan. Kisah hidup Simson menyadarkan kita bahwa hadirat Allah harus kita jaga baik-baik lewat ketaatan penuh kepada Allah. Jangan terbuai dan merasa diri kita kuat. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan agar kita terus berada dalam hadirat dan kuasa Roh Kudus. Kalau kita belajar ya, dua raja Israel yang paling luar biasa ini, Raja Daud dan Raja Saul. Sama-sama melakukan dosa. Pelajaran sekolah Sabat kuartal ini minggu lalu membahas tentang dosa Daud. Dosa Daud lebih mengerikan dari kacamata manusia, bukan? Tapi Saul tidak diampuni dan Daud diampuni. Saya tergelitik untuk menceritakan siapa itu Saul dan siapa itu Daud dari angle yang berbeda. Kita tahu bahwa Daud waktu itu berzina melawan Batsheba karena saat itu dia sedang tidak berperang. Dia kalau dalam bahasa Ellen White disebutnya unguarded, dalam keadaan yang tidak terproteksi. Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud kemanapun kalau dia pergi berperang. Tapi pada waktu pergantian tahun, waktu raja-raja biasa maju berperang, seluruh Israel, ada kata-kata seluruh Israel perang. Daud sendiri santai-santai tinggal di soto rumahnya di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, cuma sekali. Setan menguasai pikirannya dan dia jatuh ke dalam dosa. Jadi bahaya sekali kalau kita idle dan banyak waktu bersantai-santai. Ya, saya mau cerita sedikit. Karakter kita yang sesungguhnya itu akan terlihat dengan jelas di saat kita sedang sendirian. Apa yang kita lakukan saat tidak ada orang di sekeliling kita? What are we doing? Saat kita tidak ada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kita punya karakter yang sesungguhnya. Kalau di gereja, kita bisa teriak haleluya, tapi di rumah belum tentu. Karena karakter seseorang akan terlihat nyata saat dia sedang sendirian. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan lupa saudara, Tuhan itu seperti dua koin mata uang. Allah itu maha kasih, tapi jangan lupa Allah itu juga maha adil. Dia akan mengadili kita karena kita tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tahu pada akhirnya Daud bertobat dan dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah
aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ada yang menarik dari kata-kata Daud. Dia minta apa? Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu persis bahwa apapun yang dia kerjakan, kalau Tuhan tidak bersamanya, dia akan sia-sia. Daud meminta Tuhan untuk tidak mengambil rohnya. Daud mengerti betul, hadirat Tuhanlah yang dibutuhkan olehnya. Dosa besar atau dosa kecil. Nabi Yesaya mengajarkan bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya kan, di pemandangan Tuhan, dosa adalah dosa. Sekalipun dosa itu dibalut dengan jubah kerohanian. Saudara, waktu Nabi Samuel disuruh datang ke rumahnya Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja menggantikan Raja Saul, waktu itu yang datang adalah kakak-kakak Daud yang gagah perkasa, ya kan, yang tampan-tampan datang. Dan Nabi Samuel pun sempat terkecoh. Dan yang dibawa ke sana adalah orang-orang yang kelihatannya rohani dan datang ke satu upacara korban. Nabi Samuel mengadakan upacara korban. Mungkin kalau dianalogikan sekarang adalah ibadah. Ibadah, semua datang ibadah. Daud tidak ada di situ. Daud sedang kelihatannya tidak beribadah. Tapi ternyata di mata Tuhan, kehidupan Daud lebih berkenan dibanding kakak-kakaknya yang kelihatan beribadah. Ini yang saya mau tampilkan. Jadi pada saat itu, Nabi Samuel itu terkecoh. Kita pun mungkin saat ini ada di ibadah seperti sekarang ini. Lewat Zoom. Semua ibadah lewat Zoom. Dan kita kelihatannya hadir. Tapi benarkah kita dalam keadaan hati yang beribadah atau tubuh kita aja yang dalam keadaan beribadah? Hari ini mari kita belajar apa itu dosa yang dibalut dengan jubah kerohanian. Kita belajar tentang ketidaktaatan. Ketidaktaatan akan memutuskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Dalam terjemahan lama, hiduplah di hadiratku dengan tidak bercelah. Saudara, Adam, Kain, Yunus dan Saul, mereka pernah berada dalam hadirat Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka terpisah dari hadirat Allah cuma karena ketidaktaatan. Allah juga telah menegur bangsa Israel lewat Nabi Hosea. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka pergi mencari Tuhan. Tapi tidak akan menjumpainya. Kenapa? Karena Allah telah menarik diri dari mereka. Saudara terkasih, dalam hidup kita, hadirat Allah adalah sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Kita pasti pernah mengalami kasih mula-mula. Kita begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, tapi kita tidak menyadari. Mungkin saat ini sebenarnya kita tidak lagi tinggal dalam hadiratnya. Mungkin kita masih terlihat melayani dan terlibat dalam ministry. Tapi mungkin saja hati kita tidak di sana. Kita balik sekilas kepada Daud. Samuel berkata, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan aku ke upacara korban ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya? Masih tinggal yang bungsu, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba." Kakak Daud hadir di sana. Daud tidak ada di sana. Di pemandangan Allah, Daud sedang melayani Allah, sedang kakak-kakaknya tidak. Walaupun kakak-kakaknya kesannya sedang beribadah. Saudara, kegiatan rohani berbeda dengan kehidupan rohani. Bisa saja kita terlihat aktif melayani, tapi kehidupan rohani kita berantakan. Siapa yang tahu? Tuhan di saat kita sendirian dan tidak ada orang lain yang melihat. Jadi jangan terjebak dalam kegiatan rohani yang tidak diikuti dengan kerohanian yang baik. Melayanilah dengan ketulusan hati. Manusia itu diciptakan dengan insting yang kuat. Seorang bayi, dia akan tahu yang menggendongnya ini tulus atau tidak. Dia akan tidak nyaman kalau dia tahu dia tidak disayang. Seorang bayi, dia tahu. Orang pun bisa tahu. Raut wajah kita akan memiliki satu pengaruh untuk orang yang kita layani. Jadi, mari kita melayani orang dengan kesungguh-sungguhan hati, tidak dengan setengah hati, ya, tapi sungguh-sungguh. Saul itu begitu bangga dengan upacara korban yang dilakukannya. Dia tidak merasa berdosa. Ya kan? Saul itu kan mempersembahkan bukan kepada Baal atau kepada dewa-dewa Kanaan, bukan. Dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita juga kan beribadah kan kepada Tuhan.
Tapi yang tahu motivasi kita beribadah, itu Tuhan. Jadi Daud yang kelihatannya tidak beribadah, berkenan dibanding Saul yang kelihatannya beribadah. Kira-kira kita sosok Saul atau kita sosok yang Daud? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi korban yang berkenan kepada Allah adalah, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan kita tidak boleh lupa berbuat baik. Saudara, saat Tuhan mempertemukan kita dengan orang, dan orang itu meminta bantuan kita untuk didoakan, kita biasanya akan selalu mengatakan, baik, kami akan membantu dalam doa. Dan kita bisa saja benar-benar mendoakannya. Tapi kalau orang itu bicara tentang uang, biasanya kita mundur teratur. Mungkin tidak ada di sini. Ya, selain berdoa, kita kalau punya berkat lebih, bantulah mereka dengan yang benar-benar bantuan. Korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi kitab Yakobus juga mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan. Iman itu apakah menyelamatkan dia? Jika ada saudara atau saudari kita tidak mempunyai pakaian dan kurang makan, apakah kita akan berkata, selamat jalan, pergilah, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, dan kita tidak memberikan apa-apa. Saudara, Tuhan rindu kita melayani bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Kalau mau jujur, mendoakan orang lebih mudah dibandingkan berkorban uang secara nyata. Betul? Nah, kita introspeksi. Apakah benar kita sedang bekerja bagi Tuhan? Kalau kita membaca hukum keempat tentang Sabat, mana yang selalu ditekankan? Ulangan 5 ayat 13-14 berkata, kita selalu mengutamakan tidak melakukan pekerjaan di hari Sabat di ayat 14, tapi kita lupa membaca ayat 13-nya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Saudara, kalau kita melihat ya, saat Yesus bertemu dengan wanita yang kedapatan berzina. Wanita yang kedapatan berzina itu kan, Tuhan tidak berkata kasar sama dia kan. Tuhan bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Padahal dia jelas-jelas berzina. Kalau kita baca Matius pasal 25, Tuhan marah sekali kepada orang-orang yang tidak menggunakan talentanya dengan tanggung jawab. Tuhan bilang apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja dan tidak bermalas-malas sepanjang 6 hari bekerja kita. Ya, jadi jangan hanya rest on Sabbath day, tapi juga harus work on working days. Jadi sebagai umat Advent, kita harus benar-benar bekerja bagi Tuhan. Jadi kalau kita bandingkan, wanita yang kedapatan berzina itu mewakili orang yang belum mengenal Yesus. Dia masih dalam tahap justification, pembenaran. Kalau hamba yang sudah dipercayakan talenta, itu orang yang sudah dalam sanctification. Kita yang mana? Saya yakin di sini sanctification. Saya yakin di sini udah banyak yang sudah puluhan tahun mengenal kebenaran Advent, doktrin Advent yang begitu luar biasa. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan talenta itu. Kadang-kadang comfort zone, kenyamanan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau kita beli mobil di showroom, mobil itu kan kita bayar, lalu kan ada after sale service. Mobil kita akan mendapat perawatan. Banyak orang setelah membeli mobil itu tidak merawat. Ya kan? Tugas pelayanan kita itu sebenarnya perawatan untuk kasih karunia, keselamatan yang Tuhan beri secara gratis. Dan bekerja untuk mengabarkan Injil Kerajaan Sorga yang sebenarnya itu ada di tahap yang sanctification ini. Kita tidak boleh bermalas-malas. Jadi apakah benar kita sedang bekerja bagi Tuhan? Yohanes 6:27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Bapakku bekerja sampai sekarang, kata Tuhan, maka aku pun bekerja. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, sekarang masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan mau kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam satu talk show, ada seorang dokter ahli penyakit dalam menjelaskan banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka terkena penyakit diabetes mellitus. Karena rata-rata memang diabetes itu tidak bergejala apa-apa, namanya asimptomatik. Dan merasa mereka tuh
gula darahnya nggak tinggi gitu. Dan mulai mereka sadar saat mulai ada komplikasi di mata, di jantung, di ginjal. Kenapa seperti itu? Karena ambang batas kita punya sensitivitas untuk kita tahu kita sakit nggak sakit itu beda-beda setiap orang. Banyak orang juga terkena COVID mungkin dia tidak sadar, mungkin OTG, orang tanpa gejala, ya kan? Nah, menurut dokter ini 50% pasien yang datang tidak menyadari kalau mereka terkena diabetes. Padahal kalau saja mereka peka, mereka akan sering buang air kecil, gampang lapar, gampang haus. Jadi itu sebenarnya itu sudah sinyal bahwa mereka tuh mempunyai gula darah yang tinggi. Nah, kerohanian itu juga seperti diabetes. Ya kan? Tidak dirasa. Suam-suam kuku. Itu keadaannya sama dengan diabetes yang tidak disadari. Keadaan rohani yang dibalut dalam kehangatan kegiatan rohani atau acara ibadah yang rutin dan bersifat liturgis. Itu akan mematikan kita punya sensitivitas level kerohanian yang Tuhan inginkan. Saudara, waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria di Sumur Yakub, Yesus memuji imannya. Wanita Samaria di Sumur Yakub telah membuktikan dirinya sebagai seorang pengabar Injil yang lebih cakap dari murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Pikiran mereka ditujukan kepada satu pekerjaan besar nanti. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulin. Tapi dengan perantaran wanita Samaria yang mereka benci, seluruh penduduk kota dibawa untuk mendengarkan juru selamat. Saat wanita Samaria bertemu dengan Yesus dan hatinya diubahkan, hidupnya diubahkan, dia tidak menunda-nunda. Dengan segera ia pergi ke orang senegerinya untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus. Wanita Samaria dan Maria Magdalena adalah dua orang wanita yang telah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan sejak itu iman mereka tidak tergoyahkan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayanan bagi jiwa-jiwa dengan kesungguhan hati. 12 murid Yesus gagal melihat ladang jiwa di sekeliling mereka. Dan mereka tidak melihat satu ladang yang sudah menguning. Karena apa? Karena rasa angkuh, merasa benar, dan orang Samaria tidak benar. Kita pun mungkin seperti itu. Perumpamaan Yesus yang terkenal. Matius 21 yang sangat terkenal. Ada dua orang anak. Ia pergi kepada anak yang sulung, seorang bapaknya dia pergi kepada anak yang sulung bilang, anakku pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Anak itu bilang, baik bapak, tapi dia nggak pergi. Dia bilang, baik bapak, tapi dia tidak pergi. Orang itu pergi ke anak yang kedua, dia bilang juga, aku tidak mau, kata anaknya. Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi. Siapa di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin di sini sudah ada yang puluhan tahun menjadi orang Advent, bahkan yang berapa generasi sudah menjadi orang Advent. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, mungkin kita akan menjadi yang terkemudian. Jadi mari kita bekerja dan berjaga. Hadirat Tuhan berjalan beriringan dengan tanggung jawab kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, terutama untuk keselamatan jiwa orang lain. Saat Yesus melayani dan memberi makan 5.000 orang, Tuhan selalu memberi makan. Dan Tuhan memberi perintah, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, arogansi dan hipokrisi atau kemunafikan adalah penyakit rohani yang tersembunyi dan susah dikenali. Yunus mengaku sebagai orang yang takut Allah, tapi dia menghindar dari tugas panggilan Tuhan dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Simson awalnya taat, tapi karena terbuai dengan kenikmatan dunia, dia tidak menyadari kalau Tuhan telah meninggalkannya. Selalu merasa dia tidak melakukan kesalahan dengan mempersembahkan korban bakaran. Dia tidak menyadari dosanya itu dibalut dengan jubah kerohanian. Orang Farisi merasa benar dan layak karena merasa tidak sama dengan orang lain. Alkitab mengatakan, dia ditolak tapi pemungut cukai yang diterima. Lalu bagaimana dengan kita? Kita akan gagal mengenali dan menyadari dosa karena terjebak dalam kesombongan, upacara, ibadah yang dibalut dengan jubah keagamaan, tapi sebenarnya kita tidak menyadari kita sedang terpisah dari hadirat Allah.
Saudara, suatu pengalaman rohani yang tinggi dalam satu hari tidak akan memberikan perlindungan untuk hari esok. Pengalaman rohani yang tinggi dalam satu hari bukan jaminan kita tidak akan jatuh ke dalam dosa di keesokan hari. Pengalaman rohani yang tinggi bukan jaminan bahwa kita akan selalu setia sampai hembusan nafas terakhir kita. Banyak tokoh-tokoh iman yang mengawali perjalanan kerohanian dengan iman yang teguh, tapi di akhir hidupnya mereka terhilang. Jadi kita harus berjalan dengan Yesus setiap hari. Saudara, ada dua pilar hubungan, cinta dan komitmen. Cinta kita mungkin awal-awal bisa tinggi, bisa besar kepada Tuhan seperti saat kita menikah dulu dalam baptisan. Tapi sering berjalannya waktu, kita terbuai dan mungkin kita membutuhkan komitmen, recommitment untuk Tuhan. Jadi bangkitlah, waktu Daud merasa bersalah kepada Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh, dia berkata apa? Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamatnya daripadamu. Dia memperbarui penyerahan dirinya. Dan lengkapilah aku dengan apa? Dengan roh yang rela. Supaya aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi keselamatan yang kita terima harus kita bagikan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi, mari bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Mari bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Amerika bagi sebagian besar orang mungkin disebut a dream country. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk tinggal di sana. Mereka rela kerja siang dan malam untuk dapat hidup nyaman. Saudara, jangan lupa, bangsa Israel dulu di Mesir itu juga bekerja siang malam. Mereka lupa akan Tuhan. Saya yakin tidak secara kebetulan Tuhan mengirim Bapak Ibu tinggal di Amerika. Ada satu ladang yang mungkin tidak disadari sekeliling kita. Tuhan mengirim Yunus ke Niniwe. Mungkin Tuhan juga mengirim saudara ke Colorado untuk menjadi berkat bagi saudara di sana. Menjangkau jiwa bagi Tuhan. Dan mari mengundang kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh dalam hati kita. Agar kita benar-benar berada dalam hadiratnya. Sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih Ibu Fani untuk renungan firman Tuhan dan kesaksian yang sangat sungguh luar biasa. Tentunya kita semua merasa terberkati dengan firman Tuhan, bahkan kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Fani. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu Fani dalam tugas, bahkan pelayanan di CMC Jakarta. Saya melihat ada Simpson Pangaribuan, dipersilakan Simpson untuk lagu penutup. Dipersilakan Simpson untuk lagu penutup. Suaranya nggak kedengaran. Lloyd, tolong. Pak Lloyd dia matiin ini mic tadi dia nggak dibuka. Dipersilakan Simpson. Bisa sekarang dengar suara saya? Bisa. Oke, thank you. Selalu dekat
steps you will guide. My heart is open, come in and abide. Oh, precious Savior, take hold of my hand. I need a strength to do your command. Grant me a blessing, help me to stand. Oh, blessed Jesus, take hold of my hand. Terima kasih Simpson untuk lagu yang sangat menguatkan. Dipersilakan Ibu Fani untuk menutup acara kita dengan doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, kami percaya bukan kebetulan kami bertemu saat ini. Tuhan, saat Tuhan berkata dalam Matius 24 bahwa Injil akan tersebar ke seluruh dunia, itu satu hal yang mustahil. Tapi dengan kemajuan teknologi, kami tahu Tuhan, nubuatan-Mu digenapi. Janji kedatangan-Mu pun akan digenapi. Tuhan tolong kami. Saat Tuhan datang nanti, jangan biarkan kami terhilang Bapa. Seberapa kami yang hadir, jangan biarkan kami lengah. Kami menjadi orang yang bermalas-malas. Tapi bangkitkan Tuhan api Roh Kudus dalam hati kami. Beri kami roh yang lapar dan haus akan firman-Mu dan juga membagikannya lewat perubahan hidup kami. Tuhan berkati jistak Tuhan yang ada di sana begitu jauh. Tuhan mengirim mereka, urapi mereka dengan urapan Roh Kudus Bapa. Biarlah firman Tuhan semakin tersebar luas agar Tuhan segera datang. Kami rindu Tuhan bisa berkumpul bukan hanya di bumi ini, tapi kelak kami berkumpul juga di sorga. Tuhan tolong sampai akhir hidup kami. Biarlah kami boleh mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatan-Mu itu hai hamba yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Tuhan, segeralah datang. Dan biarlah kami menyongsong Engkau di udara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Saya atas nama Pendeta Yoram sebagai Gembala Jemaat Gereja Ciasdak, atas nama ketua-ketua, bahkan seluruh anggota Jemaat Ciasdak di Colorado, mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Fani yang sudah membagikan firman Tuhan malam ini dan juga memberikan kesaksian yang sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati tugas bahkan pelayanan Ibu di CMC Jakarta dan biarlah terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati kita semua dan terima kasih juga bagi seluruh partisipan yang sudah bergabung malam ini. Sekali lagi, terima kasih. Saya berikan kepada Lloyd untuk pengumuman. Dipersilakan Lloyd. No? Lloyd dipersilakan dengan pengumumannya. Mohon maaf, saya habis drive tadi. Baiklah, saudara. Terima kasih kepada Ibu evangelis kita, Ibu Fani, yang telah menyampaikan begitu menguatkan. Kami malu kalau disinggung. Jangan suam-suam kuku ya. Jangan hanya munafik. Berrohani tapi datang tadi saya malu dengarkan Ibu Fani waktu mendengar datang ke gereja Advent jam 9, jam 10, ada yang datang cuma potluck, datang makan, aduh malu sekali. Untung Ibu Fani nggak lari dari apa? Kebenaran Tuhan. Itu yang saya sangat salut. Jadi
Sempat lari pasti mau rangkir, tapi Tuhan dengan penuh kasih menangkap saya lagi. Saya sempat lari 2 tahun. Ya, jadi itulah. Jadi kami terus terang tidak bisa memberikan apa-apa, tapi kami di sini Gereja Colorado mau menyampaikan appreciation pada Ibu Fani. Semoga dalam pelayanan Ibu ini selalu mendapat jiwa-jiwa. Masih banyak yang perlu dijangkau. Jadi ini adalah berkat. Kami merasa diberkati malam ini atas kehadiran Ibu. Kami akan undang kembali lagi di lain waktu. Akan kami kontak Bapak Edi Nurhan. Inilah besok saudara kami undang kembali pembicara kita. Tentunya saudara tidak asing lagi, tidak kenal beliau, Bapak Edi Nurhan. Jadi akan menyampaikan pengalaman kehidupannya dalam pelayanan di jalan pelayanan Chinese Ministry ya, Center ini ya, Center Ministry. Jadi kita undang para saudara-saudara yang lain yang dengar pada malam hari ini, tolong sampaikan pada teman-teman yang lain, teruskan share berita ini untuk hadir dalam acara ini. Kami juga ucapkan terima kasih pada teman-teman dari Indonesia dan juga teman-teman dari Amerika dan sekitarnya. Kami persilahkan untuk berbincang-bincang, mungkin ada pertanyaan dengan Ibu Fani, pembicara kita malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Bang Simpson Pangaribuan atas spesial lagunya. Tuhan memberkati. Silakan.